tempuh dari kampung Yeni menuju Kota Agats sangat membutuhkan 3 jam lamanya menggunakan transportasi air. Pengalaman saya di sekolah di pedalaman sangat tidak menyenangkan karena guru jarang hadir di sekolah. Akibatnya saya banyak tertinggal pelajaran karena guru tidak menjelaskan di sekolah. SMA Sekolah Anak Indonesia adalah sekolah berasrama Papua yang mengusung visi anak bangsa mencintai dan memiliki daerahnya. Kami hadir untuk menjawab tantangan terkait dengan realitas pendidikan di Papua, bahwa pendidikan di Papua pada dasarnya tidak relevan bila mengikuti kurikulum yang berlaku saat ini. Perlu pendekatan yang tepat agar proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Pendekatan budaya menjadi salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan pembelajaran kontekstual. Pertama kali saya mengenal anak Papua, saya jujur saya takutnya anak-anak ini beda nih dengan anak-anak yang saya kenal di sekolah lain. Tapi ternyata ketakutan saya juga berbalik, mereka ternyata cukup respon, mereka juga cukup antusias ketika kita belajar, ketika ada materi atau kita bicara, itu mereka cukup antusias, bahkan mereka untuk bertanya kembali apa yang kita diskusikan. Jadi kesan saya atau menurut pemikiran saya anak Papua itu menyenangkan atau galau, tapi ternyata setelah saya mengenal dan saya kenal lebih jauh dari dengan mereka tidak seperti apa yang saya pikirkan. Mereka juga ternyata cukup aktif, cukup pintar ya untuk kita ajak bicara, dan mereka makin saya kenal, saya makin tahu bahwa anak Papua juga cerdas sebenarnya, tapi kita emang harus lebih mengenal mereka lebih dalam. Ketika saya mengajar, saya terlebih dahulu mensurvei tentang apa yang menjadi latar belakang anak-anak dan apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan anak-anak itu sendiri. Kenapa? Karena dari materi yang ada di buku itu belum tentu tepat dengan apa yang anak-anak sedang hadapi saat ini. Terlebih khusus ketika kita berbicara tentang kehidupan orang Papua. Karena budaya mereka berbeda dengan budaya kita, maka saya harus lebih dalam lagi untuk menyelami budaya mereka. Capaian hasil belajar dibandingkan dengan kelas reguler dalam artian tidak berkaitan dengan atau tidak menyentuh budaya Papua, itu membuat siswa agak sedikit lebih kesulitan karena mungkin mereka tidak mengenal barang itu, benda yang sedang kita bicarakan, atau mereka belum pernah ke tempat itu. Nah, waktu itu saya pernah mendapat tema tentang descriptive text. Di situ saya mengusung descriptive text untuk tema menjelaskan tentang suatu tempat wisata. Nah, ketika saya menjelaskan tempat-tempat wisata yang di daerah Pulau Jawa atau mungkin yang di luar Pulau Papua, mereka kurang begitu tahu. Dan contohnya seperti saya menjelaskan tentang Candi Prambanan, di mana Candi Prambanan itu adalah tempat tinggal saya. Mereka candi itu seperti apa ya? Karena nggak tahu, mereka cuma lihat gambar, tidak pernah menyentuh, tidak pernah melihat. Tapi ketika saya berbicara tentang Danau Sentani, lalu daerah-daerah yang ada di Papua, misalnya Lawrence National Parks, mungkin mereka itu terkesan baru bagi kita, tapi bagi mereka itu itu sangat terkenal, itu taman nasional yang ada di Papua. Walaupun mungkin mereka belum pernah ke sana, tapi karena itu ada di daerah mereka, mereka kenal dekat dan mereka bisa mendeskripsikan dengan jelas, dengan lengkap, dengan detail, dengan bahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris mungkin bahasa yang baru bagi mereka di sini. Karena beberapa siswa di SMA itu tidak semuanya di SMP-nya maupun di SD-nya mendapatkan bahasa Inggris. Jadi saya cukup kesulitan di situ. Tapi bagaimana caranya melalui kontekstual ini, dengan kita membawa barang budaya mereka, daerah yang mereka kenal, itu akan lebih memudahkan mereka. Pekan Budaya 2020 ini berbeda dari sebelumnya. Saya sangat-sangat merasa bahagia dan juga sangat menikmati adanya Pekan Budaya ini dalam 5 hari ini. Saya sendiri melihat adanya hal-hal positif yang dapat kita ambil dan kita pelajari dari Pekan Budaya 2020 ini, khususnya pada pembelajarannya. Karena banyak siswa yang mengikuti dengan baik karena sesuai dengan konteks yang akan terjadi di nantinya kalau di lapangan. Sehingga saya harap kedepannya pembelajaran di
kelas itu bisa memperhatikan seperti yang sudah sebelumnya di Pekan Budaya ini, bahwa adanya konteks-konteks yang akan dikeluarkan di lapangan harus ada saat pembelajaran. Papua itu surga. Papua itu rumah. Papua itu unik. Semangat inilah yang mendasari adanya Pekan Budaya dalam upaya menghadirkan pembelajaran kontekstual Papua. Dengan harapan peserta didik dapat memaknai dan merealisasikan pembelajaran yang ia peroleh ke dalam kehidupannya, khususnya untuk Papua.